Dari mana dia bisa menawarkan itu? Ya dari data-data yang bocor selama ini di Indonesia. Total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu 155.459. Kalau komisi aja 10%, 15 triliun. Kalau perlindungan itu minimal 30%. Meski bukan fenomena baru di Indonesia, namun candu judi online kian merebak, merambah hampir di seluruh lapisan masyarakat. Ya, judi online kini telah membuat sebagian masyarakat menjadi candu menggiurkan, namun menjebak. Duduklah siku dulu, awak yang menengah dari orang-orang. Di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, 12 orang ditangkap karena terbukti tengah melakukan permainan perjudian dengan berbagai macam modus. Modus pelaku untuk satu kasus judi darat permainan kartu itu melibatkan 4 orang, sedangkan sisanya yaitu judi online, di mana modusnya dia menyediakan fasilitas, kemudian dia mengajak dengan kategori mengajak tatap muka serta melalui WhatsApp. Dari penangkapan tersebut, ironisnya, 2 orang di antaranya merupakan seorang ketua rukun warga dan aparatur sipil negara atau ASN. 10 kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, ada satu yang cukup menonjol ya dari segi profesi, yaitu satu ASN di Satpol PP Kabupaten Sijunjung. Sejak tahun 2018, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 500.000 website yang terindikasi ke judi online. Walaupun telah coba diberangus dan dilarang, nyatanya judi online masih eksis di Indonesia hingga detik ini. Bahkan modusnya kini menempel pada website-website milik pemerintah. Lalu bagaimana cara kerja sebuah situs judi online? Benarkah merekalah yang kerap membeli data masyarakat yang bocor? Dari mana dia bisa menawarkan itu? Ya dari data-data yang bocor selama ini di Indonesia. Ada Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI Life, BPJS Kesehatan, ya kan. Kemarin ada PLN, ada IndiHome Telkom, ada data SIM card, ada data KPU dan lain-lain gitu. Nah, data-data itu data yang menarik untuk agen-agen judi online ini, sama mereka dibeli itu. Dalam setiap pengungkapan, aparat penegak hukum hanya bisa menangkap di level admin ataupun agen dari situs judi online. Namun benarkah situs judi online di Indonesia begitu canggih sehingga sulit diungkap? Aparat penegak hukum itu punya sistem untuk melakukan tracking terhadap nomor-nomor telepon yang digunakan untuk melakukan penawaran judi online gitu. Nah, itu kan sampai sekarang kan dibiarkan saja gitu. Jadi ini sebenarnya terjadi pembiaran ini. Aparat penegak hukum membiarkan, kemudian operator juga membiarkan. Kenapa saya bilang operator membiarkan? Karena kan para agen judi online ini, mereka memberikan tawaran judinya itu menggunakan SMS. Hasil investigasi PPATK, perputaran uang judi online tak main-main. Jumlahnya 155 triliun rupiah. Jadi total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu sejak di tahun 2022 saja itu ada 312 rekening, itu isinya 836 miliar. Dan PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu
Jumlahnya total itu 155 triliun 459. Jadi memang besar sekali, besar sekali. Transaksi yang dilaporkan kepada PPATK, yang dianalisis oleh PPATK itu 121 juta transaksi, hampir 122 juta transaksi terkait dengan judi online. Lalu benarkah dari triliunan dana yang berputar di judi online mengalir ke oknum penegak hukum? Komisi 3, beliau dipertanyakan tentang terkait konsorsium 303. Pak Kapolri tidak membantah, ya. Pak Kapolri menyatakan terkait informasi ini akan diselidiki. Brigjen Hendra Kurniawan Karopaminal itu ke Jambi, kan disebutkan dia menggunakan private jet. Ini nggak mungkin private jetnya polisi, ya. Ini private jetnya siapa? IPW mendapat data itu private jetnya salah seorang diduga bandar judi online. Jadi ada koneksitas nih, ya, antara polisi yang di dalam Satgasus dengan bandar judi online. Benarkah uang judi online masuk ke kantong oknum jenderal polisi? Jenderal bintang 2 dulu. Bintang 2 baru bintang 3. Iya, jenderal bintang 2, kemudian setelah 2 hari muncul skema konsorsium dengan Sambo, muncul lagi skema konsorsium dengan jenderal bintang 3. Berarti itu ada kecenderungan bahwa informasi itu benar. Bukan hoax. Kalau kebenarannya kan adalah menjadi tanggung jawab dari Pak Kapolri untuk melakukan penyelidikan. Lalu berapa banyak uang yang masuk ke kantong oknum polisi? Kalau komisi aja 10% berapa itu? 15 triliun. Ya. Kalau perlindungan itu minimal 30%. Dari mana dia bisa menawarkan itu? Ya dari data-data yang bocor selama ini di Indonesia. Total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu 155 triliun 459. Kalau komisi aja 10%, 15 triliun. Kalau perlindungan itu minimal 30%. Fenomena judi online kian lama kian mengerikan dan mengkhawatirkan. Beragam aksi kriminal seperti pencurian terjadi dikarenakan pelakunya kecanduan judi online. Di Kecamatan Jelitung, Kota Jambi, seorang pemuda nekat mencuri perabot rumah tangga milik warga seperti mesin cuci, tabung gas, televisi, kipas angin hingga handphone demi bisa bermain judi online. Pelaku diketahui bernama Midun, seorang pemuda berusia 21 tahun. Midun mengaku telah mencuri perabotan rumah tangga selama 2 bulan terakhir. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda berhasil diamankan Polsek Tuban setelah nekat menggadaikan motor milik pacarnya demi bisa bermain judi online. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 buah unit motor Matic lengkap bersama STNK. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang karyawan pengelola mesin ATM nekat membobol mesin ATM di 2 minimarket. Dari aksinya, pelaku berhasil membawa uang sebesar 368 juta rupiah. Uang tersebut kemudian digunakan untuk judi online dan membayar pinjaman online. Dari penyidikan kepolisian terungkap, pelaku telah membobol setidaknya 8 mesin ATM. Motifnya sama, yaitu akibat kecanduan judi online. Judi ini bikin ketagihan gitu. Dan ketika orang sudah ketagihan, kemudian ketika pengen main, ada harapan-harapan palsu di sana, dia akan melakukan apapun gitu untuk bermain gitu.
orang itu kan pengen secara pintas gitu, pengen mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian pengen mendapatkan uang yang banyak tanpa kerja keras gitu. Nah, judi ini memberikan harapan seperti itu, sehingga ketika orang melakukan permainan judi, dia selalu mengharapkan dia untung banyak. Tak hanya itu, judi online juga telah merusak banyak rumah tangga di Indonesia karena kerap tega menjual harta keluarga hingga tak tersisa. Berjudi dan dia ternyata kalah, dalam pikirannya pasti berpikir, oh mungkin sekarang kalah, tapi nggak mungkin kita kalah terus. Nanti suatu saat pasti kita akan menang, begitu. Akhirnya dia main lagi, dan main lagi. Dan menurut beberapa penelitian ya, memang judi ini menimbulkan men-trigger hormon ini, kesenangan gitu. Jadi kita menjadi happy, main itu menjadi happy gitu. Lalu bagaimana cara kerja judi online? Benarkah para pemain judi online juga terus diiming-imingi kemenangan? Biasanya dia menggunakan WA atau menggunakan Telegram atau menggunakan apapun lah begitu, dan biasanya disertai dengan foto yang cantik gitu, foto yang seksi gitu. Sehingga dikiranya si agennya itu yang menawarkan itu benar-benar cewek tersebut gitu. Dan ini si agen customer service-nya ini nggak berhenti-berhenti nih nanyain bagaimana kabarnya Pak, bagaimana hari ini, udah menang apa belum, nanti kita bantu Pak, silahkan deposit, nggak usah banyak-banyak gitu. Itu ditanyain terus gitu, di maintenance gitu. Jadi pemain itu di maintenance terus gitu. Pemainnya melakukan withdraw itu penarikan uang hasil kemenangan gitu. Itu juga langsung sigap, cepet gitu dilayani gitu. Jadi pemain juga merasa oh ini terpercaya nih gitu. Ini fair nih. Orang bandar judi ini fair nih sama kita nih, karena ketika menang kita narik nggak disusahin gitu. Dan hampir semuanya seperti itu. Lantas, apakah pemain bisa kaya dari judi online? Ya nggak akan mungkin kaya lah. Gimana ceritanya jadi kaya? Udah pasti nggak akan kaya gitu. Nggak ada ceritanya gitu orang main judi itu bisa kaya gitu. Kecuali misalnya orang dapat jackpot ya, itu satu di antara sejuta orang gitu. Dari mana dia bisa menawarkan itu? Ya dari data-data yang bocor selama ini di Indonesia. Total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu 155.459. Kalau komisi aja 10%, 15 triliun. Kalau perlindungan itu minimal 30%. Lima lagi bisi. Katanya ada bisi. Ada. Kan. Salah satu jaringan judi online besar dengan omset miliaran per hari dan berkantor di 24 ruko, pertengahan Agustus lalu berhasil diungkap Subdit Jatanras Polda Banten. Berikut adalah video saat Polda Banten menggeledah sebuah unit apartemen di Tangerang, Banten yang diduga sebagai tempat beroperasi bisnis judi online. Angkatin Dari apartemen ini polisi berhasil mengamankan beberapa tersangka dan komputer yang digunakan untuk berbisnis judi online. Dari total barang bukti untuk nilai uang yang kami amankan sejumlah 1.040.000.000 rupiah. Kemudian dengan tersangka 10 orang, berikut juga perangkat-perangkat komputer maupun handphone. Untuk komputer sejumlah 15 komputer, kemudian untuk handphone sekitar 13, dan beberapa perangkat-perangkat untuk yang digunakan live chat. Untuk jaringan yang di bawah kendali dari saudari RM, itu mengendalikan 50 website. Iya, 50 website. Dengan omsetnya per hari itu 3,9 miliar. Dan berdasarkan hasil kami melakukan penelusuran, selama operasional 3 bulan tersebut, kami mengidentifikasi terdapat total transaksi itu 294 miliar.
Polisi kemudian segera merilis ke-10 tersangka. Lalu seperti apa peran masing-masing tersangka? Mereka, salah satu orang, saudari RM ini, dia sebagai direktur operasional, dia sekaligus merangkap sebagai head admin. Dia membawahi beberapa admin-admin, dan di bawah admin-admin tersebut mengendalikan beberapa customer. Kemudian customer itu berada di beberapa ruko. Yang kami identifikasi awal, ruko yang digunakan untuk operasional itu adalah 5 ruko. Benarkah para pelaku judi online ini termasuk jaringan judi online internasional? Untuk server yang kami sudah identifikasi, server mereka berada di Kamboja dan ruko-ruko tersebut hanya sebagai operasional. Untuk jaringan yang khusus yang sudah kami amankan berada di Citra Raya tersebut beroperasi dari tahun 2020. Kami kemudian mewawancarai Tri, salah satu tersangka yang berperan sebagai marketing, untuk mengetahui langsung bagaimana judi online bekerja sehingga membuat orang kecanduan. Ya, ngasih bonus promosi. Ngasih bonus promosi? Iya, atau bonus deposit gitu. Bentuknya biasanya gimana? Ayo kalau gimana? Biasanya gimana? Biasanya ya kita nawarin deposit 50.000, bonusnya 20.000 kayak gitu. Di awal dia deposit pertama. Kalau pertama menang pasti bakal ketagihan terus main gitu. Dan apalagi dia mendapatkan jackpot gitu. Jackpot tuh biasanya berapa kali lipat dari total yang dia taruh biasanya? Biasanya jackpot itu bisa sampai 10 atau 12 kali lipat dari modal. Jadi setiap pemain akan diberi kemenangan di awal atau seperti apa, Mas? Kalau dari cara kerjanya? Iya, kemenangan di awal. Kemenangan di awal, berapa kali kemenangan? Tergantung dari sistemnya. Pertama jackpot, 2 kepercayaan situs gitu. Kepercayaan situs. Kepercayaan situs biasanya didapat dari apa? Withdraw berapapun pasti dibayar kayak gitu. Withdraw itu apa? Withdraw itu jadi kemenangan. Oh, kemenangan. Oke. Jadi karena setiap menang dibayar berarti situsnya fair gitu ya. Kalau untuk gaji sekitar 4 jutaan. Terus gitu. ada bonus? Bonus mingguan. Bonus mingguan. Iya. Biasanya berapa? Nggak nentu. Nggak nentu. Iya, mingguan ya. Rekornya berapa paling besar? Paling besar ya 500 sampai 600. Per minggu? Iya, per minggu. Apakah teman-teman yang bekerja di situ mendapat bonus dari setiap kekalahan yang diderita oleh pemain? Dapat. Dapat. Iya. Biasanya berapa? 10% dari loss. Dari loss. Dari customer yang kalau marketing dari customer dari pemain yang Mas rekrut itu. Iya. Oh, 10% dari loss. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam pidana dengan hukuman penjara 16 tahun. Kalau untuk pasal yang kami terapkan, yang sudah kami terapkan, yaitu pasal KUHP 303 dan Undang-Undang ITE. Untuk selanjutnya, terkait masalah baik itu TPPU dan sebagainya, nanti kami masih dalam proses. Dalam ancaman hukuman berapa? Untuk saat ini untuk TPPU, kalau untuk 303 dengan ITE, ancaman hukuman 16 tahun. Hingga kini, website judi online masih bebas beroperasi. Lantas, apa yang terjadi bila ini tetap dibiarkan? Efeknya nantinya gitu. Ini kan parah banget. Ini masyarakat kita kan jadi berantakan keluarganya gitu. Sekolah anaknya berantakan, keluarganya berantakan, ya kan, terjadi masalah keluarga gitu. Endingnya nanti pasti banyak kriminalisme gitu. Atau banyak anak-anak yang akhirnya tidak terawat, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti jadi kriminal gitu.